Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai lisensi arsitek, penerbitan, dan perpajangan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021. Sebagaimana pembahasan video yang sebelumnya, terlebih dahulu kami akan membahas mengenai aturan umum. Jadi, sebelum melaksanakan praktiknya, terlebih dahulu arsitek harus memiliki lisensi. Lalu, bagaimana dengan arsitek yang belum memiliki lisensi? Untuk arsitek yang belum memiliki lisensi, maka untuk melakukan pembangunan terlebih dahulu harus merekrut seorang arsitek lain yang memiliki lisensi. Lisensi tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di tingkat provinsi. Nah, berkaitan tentang penerbitannya ini, maka lisensi tersebut hanya berlaku di provinsi tempat diterbitkannya. Arsitek sendiri dapat memiliki lebih dari satu lisensi. Selanjutnya adalah tata cara penerbitan lisensi. Untuk mendapatkan lisensi, maka seorang arsitek harus memiliki STRA atau Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi di tingkat provinsi. Permohonan ini dilakukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di tingkat provinsi. Permohonan penerbitan lisensi dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya adalah tata cara permohonan rekomendasi. Rekomendasi didapatkan setelah dinyatakan lulus ujian pemahaman materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah provinsi. Rekomendasi berupa surat yang memuat paling sedikit dua hal, yakni masa berlaku surat dan juga hasil ujian. Persyaratan melakukan permohonan rekomendasi memiliki 4 poin. Yang pertama adalah KTP, selanjutnya NPWP, kemudian nomor 3 adalah keterangan bebas pelanggaran kode etik profesi arsitek dari organisasi profesi, dan juga keterangan telah membayar iuran wajib dari organisasi profesi. Cara pengajuan persyaratan permohonan rekomendasi memiliki 3 proses. Yang pertama dapat diproses secara langsung, yang kedua menggunakan jasa pos atau kurir, dan yang terakhir yang sering dilakukan di era pandemi seperti ini adalah melakukannya dengan cara daring. Selanjutnya adalah kaidah tata ruang dan arsitektur lokal. Arsitek untuk mendapatkan lisensi harus memahami kondisi dan kaidah tata ruang dan arsitektur lokal dari tempat rancangannya berdiri. Kaidah tata ruang dan arsitektur lokal meliputi 6 hal. Yang pertama adalah rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang kedua adalah kearifan lokal, dan yang nomor 3, peraturan RT RW, RDTR, dan zonasi. Yang nomor 4 adalah arsitektur lokal, nomor 5 budaya setempat, dan yang terakhir adalah bangunan tradisional. Kemudian, untuk mendapatkan lisensi, seorang arsitek harus melakukan ujian pemahaman materi. Ujian pemahaman materi dilakukan oleh organisasi profesi di tingkat provinsi. Apabila STRA dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia, perizinan lisensi ini dilakukan oleh organisasi profesi yang ada di tingkat provinsi. Ujian tersebut meliputi ujian tertulis secara manual atau berbasis komputer dan juga ujian wawancara. Soal untuk ujian tertulis disusun oleh organisasi profesi dengan melibatkan perangkat daerah di tingkat provinsi. Penyusunan soal harus dicatat dalam berita acara dan disampaikan kepada gubernur, karena segala proses perizinan dibentuk atas dasar petunjuk atau bimbingan dan juga tanggung jawab dari gubernur.
Proses penyelenggaraan ujian pemahaman materi ini ditetapkan oleh organisasi profesi di tingkat provinsi. Dalam hal arsitek tidak lulus ujian pemahaman materi, arsitek dapat mengikuti ujian pemahaman materi kembali. Sama seperti uji kompetensi yang dilakukan untuk menerbitkan surat tanda registrasi arsitek atau SRA, ujian pemahaman materi ini dapat dilakukan kembali sampai arsitek dinyatakan lulus. Kemudian, tata cara penerbitan lisensi. Arsitek yang sudah memiliki STRA atau surat tanda registrasi arsitek dan rekomendasi dari organisasi profesi dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi kepada perangkat daerah di tingkat provinsi. Nah, pengajuan ini sama seperti pengajuan lisensi yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dapat dilakukan melalui 3 tahap atau 3 metode. Yang pertama, diajukan secara langsung, kedua menggunakan jasa pos atau kurir, dan yang terakhir melalui cara daring. Penerbitan lisensi sendiri dilakukan oleh perangkat daerah, di mana perangkat daerah melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan lisensi 1 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Jadi permohonan apabila disampaikan hari ini, maka penerbitan dapat dilakukan oleh perangkat daerah sehari setelahnya. Dalam hal permohonan penerbitan lisensi dinyatakan lengkap dan sah, perangkat daerah menerbitkan lisensi dalam 2 hari kerja. Setelah diajukan, kemudian bisa diambil 2 hari setelahnya. Lisensi paling sedikit memuat keterangan mengenai 3 poin. Yang pertama adalah nomor lisensi, yang kedua identitas pemilik lisensi, dan yang terakhir adalah masa berlakunya lisensi. Apabila masa berlaku telah habis, selanjutnya terdapat metode perpanjangan lisensi. Perpanjangan lisensi dapat dilakukan paling lambat 30 hari kerja sebelum habis masa berlakunya oleh pemilik lisensi kepada perangkat daerah. Jika STRA diajukan setidaknya 4 bulan sebelum masa STRA-nya habis, untuk lisensi dapat diajukan paling lambat 30 hari kerja sebelum habis masa lisensinya. Dalam hal pemilik lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan lisensi hingga habis masa berlaku, maka pemilik lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan lisensi ulang. Selanjutnya adalah tata cara perpanjangan lisensi. Arsitek pemilik lisensi mengajukan permohonan perpanjangan lisensi kepada perangkat daerah dengan melampirkan 4 hal pokok. Yang pertama, surat permohonan perpanjangan lisensi. Yang kedua, lisensi sebelumnya. 3, STRA yang masih berlaku. Dan 4, rekomendasi yang didapatkan dari organisasi profesi di tingkat provinsi. Pengajuan permohonan perpanjangan lisensi dapat dilakukan secara langsung menggunakan jasa pos atau kurir, dan yang terakhir adalah melakukannya secara daring. Perangkat daerah melakukan verifikasi kelengkapan permohonan perpanjangan lisensi paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya permohonan. Dalam hal permohonan perpanjangan lisensi dinyatakan lengkap dan sah, maka perangkat daerah akan menerbitkan lisensi yang baru paling lambat 2 hari kerja. Apabila terdapat lisensi yang salah atau ingin mengganti data-data di dalam lisensi, maka terdapat aturan penggantian lisensi. Dalam hal lisensi rusak, maka arsitek pemilik lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian lisensi yang rusak kepada perangkat daerah dengan melampirkan 3 hal pokok. Yang pertama adalah KTP, STRA, dan lisensi yang rusak. Perangkat daerah menerbitkan lisensi baru paling lambat 2 hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Hak pemilik lisensi. Jadi, pemilik lisensi memiliki hak yang meliputi 3 hal, yaitu menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, melakukan praktik arsitek dalam penyelenggaraan PBG
dan perizinan lain yang mempersyaratkan lisensi dalam wilayah provinsi penerbit. Dan yang poin ketiga adalah mencantumkan nama arsitek dan nomor lisensi dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam hal bekerja sama dengan arsitek lain dan atau arsitek asing. Selain hak, pemilik lisensi juga memiliki kewajiban yang meliputi menggunakan lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain, menyampaikan data dan informasi yang benar dalam menyelenggarakan bangunan gedung, bertanggung jawab penuh terhadap kesesuaian karya arsitektur dengan PBG pada tahap penerbitan sertifikat laik fungsi, dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan sesuai dengan ketentuan PUU. Selanjutnya adalah pembinaan penyelenggaraan lisensi. Gubernur melakukan pembinaan penyelenggaraan penerbitan lisensi kepada arsitek dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Pembinaan ini dilakukan melalui 1. Pendataan, 2. Penyebarluasan informasi, dan yang terakhir adalah melalui bimbingan teknis. Pendataan merupakan pendataan terhadap jumlah lisensi yang telah diterbitkan dan data arsitek yang memiliki lisensi di provinsi yang bersangkutan. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal kinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.